Akbar, dan saya termasuk dari Universitas Terbuka Padang dengan kode 14, dan program studi saya di sana ialah Ilmu Komunikasi yang alhamdulillah sudah memasuki semester 3. Dalam video ini untuk memenuhi tugas saya, dan saya akan membahas tentang 3 macam jenis term dan bentuk sesat pikir, dan bagaimana cara kita untuk terhindar dari sesat pikir tersebut. Sebelumnya, saya ingin meminta maaf atas ada kesalahan kata atau yang terucap. Saya mohon maaf. Dan untuk video ini saya buat untuk memenuhi tugas 1 dengan mata kuliah logika. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, terutama saya, untuk memahami ya lebih dalam materi ini. Ya, kita memasuki materi utamanya, yaitu term dan sesat pikir. Yang pertama ini adalah term, pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis, dan untuk pembahasan kita kali ini ialah hanya 3 jenis macam yang kita akan bahas dengan beserta contohnya. Yang pertama yaitu, sebelum memasuki inti dari pembahasan ini, ada baiknya kita untuk membahas pengertian dari atau definisi dari term ini. Term ini adalah istilah atau kata kunci yang digunakan dalam suatu penyebutan dalam keadaan tertentu. Selain itu, term juga dapat berupa istilah kata dalam kehidupan kita sehari-hari, atau istilah kata yang bisa memiliki makna yang spesifik atau luas dalam saat seseorang berdialog, mungkin dengan menyebutkan kata benda, objeknya, atau individu. Jadi, term ini adalah sebuah kata yang punya mencakup semua bidang pembicaraan dan arti tergantung keadaannya. Baiklah, itu tadi pengertian dari term. Adapun beberapa jenis term dalam logika, yaitu universal, partikular, dan yang ketiga adalah singular. Di 3 jenis term ini kita akan membahasnya dengan beserta contohnya. Yang pertama ialah term universal. Term ini menjelaskan atau menyatakan suatu tentang objek, kehidupan, maupun benda. Dengan sederhana, term universal ini melingkup semua objek, kehidupan, maupun benda yang tadi disebutkan. Contoh, semua manusia memiliki daya berpikir yang berbeda-beda. Dari contoh itu, yang merupakan menunjukkan atau menyatakan tentang term universal ini ialah pada kalimat semua manusia. Selanjutnya adalah term partikular. Term partikular ini menunjuk pada sebagian atau beberapa dari suatu kelompok yang tidak menyebutkan keseluruhan kelompok itu. Jadi hanya menyebutkan beberapa dari kelompok tersebut, seperti ada 5 orang dalam satu kelompok dan hanya menyebutkan 2 orang. Atau dalam lokal, atau dalam kelas, atau dalam ruangan tertentu, kita hanya menyebutkan beberapa orang. Yang contoh nyatanya dalam kehidupan kita ialah beberapa mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing. Dari contoh ini menunjukkan pada sebagian mahasiswa yang berada di kampus itu yang ingin berkonsultasi dengan dosennya, entah itu tugasnya atau makalahnya atau skripsinya. Jadi hal utama yang paling menjadi sorotan di sini di term partikular ini ialah beberapa mahasiswa yang hanya menunjuk 1 atau 3 atau 4 mungkin dari mahasiswa itu. Kemudian masuk ke term singular yang menyatakan atau menyebutkan tentang suatu individu, objek, kehidupan, maupun benda. Yang menyebutkan satu atau kata tunggal dari penyebutan suatu objek tersebut atau individu itu. Sebagaimana contoh berikut ini, dalam konteks lingkungan misalnya seperti cinta,
bolehkah aku meminjam bukumu? Dari contoh ini, yang merupakan menunjuk pada orang yang bernama Sinta dan juga benda yang disebutkan seperti buku tadi. Atau contoh lain, apakah Sinta sakit? Objek yang ditunjukkan pada atau individu yang ditunjukkan kepada kalimat contoh dari yang kedua tadi itu ialah Sinta. Jadi hanya seperti itu, hanya itulah pembahasan dan contoh mengenai 3 macam term itu. Yang pertama tadi ialah term universal, partikular, dan singular, yang menyebutkan setiap objek-objek yang berbeda, seperti kata yang berbeda-beda, seperti partikular yang menyebutkan hanya beberapa, dan universal yang menyebutkan semuanya, sedangkan universal yang menyebutkan semuanya, sedangkan singular yang menyebutkan satu individu atau satu objek. Baiklah, kita lanjut kepada sesat pikir atau ya bisa disebut logical fallacy. Sesat pikir ialah kesalahan dalam berpikir dan penalaran yang jelas secara logis, tetapi ada keliruan dan ketidakbenaran di dalam pemikiran atau penalaran tersebut. Sesat pikir sering kita temui saat mengeluarkan statement, argumen, gagasan, dan banyak beribu di berbagai kehidupan kita yang tidak kita sengaja mengeluarkan dari mulut kita. Sehingganya dengan adanya sesat pikir ini akan menjadi kekurangan dalam pengambilan kesimpulan yang salah dan kesalahpahaman antar audiens dan komunikator. Kita lanjut memasuki contoh dari sesat pikir, yaitu yang menyerang latar belakang pribadi seseorang atau individu. Contoh, jangan percaya dengan apa yang dikatakan Sinta tentang rumus matematika tentang aljabar. Dia kan cuman lulusan SD. Dengan argumen ini yang menjelaskan, yang menyerang pribadi dari Sinta ini ialah termasuk dalam contoh sesat pikir. Hal ini menjadi perdebatan karena latar belakang dari Sinta tadi yang hanya dipandang tamatan SMP tadi. Belum tentu kepintaran seseorang itu hanya dilihat dari latar belakang tamatan sekolahnya apa atau tingkatan belajarnya itu apa. Kepintaran seseorang itu dipandang dengan logika berpikirnya yang tepat dan akurat. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penyebutan kata atau keluar dari mulut saya yang tidak pantas, saya mohon maaf. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi kita semua, termasuk saya sendiri yang juga berusaha untuk memahami dan lebih mendalami materi ini untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.